Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas D mata kuliah analisis sediaan farmasi akan menerangkan tentang titrasi pengendapan. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Rashid Fadilah, Miyazaki Umar, Isrina Azahra Al-Ansori, Venisa Fitriani, dan Sylvie Nur Sundari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerangkan tentang definisi, alat dan reaksi, contoh senyawa, dan metode dari titrasi pengendapan. Pengertian titrasi pengendapan merupakan cara titrasi berdasarkan pada terbentuknya endapan selama proses titrasi. Nah, titrasi pengendapan adalah salah satu golongan titrasi di mana hasil reaksi titrasinya merupakan endapan atau garam yang sukar larut. Kemudian terdapat prinsip dari titrasi pengendapan, ialah reaksi pengendapan yang cepat mencapai kesetimbangan pada setiap penimbangan titran, tidak ada pengotor yang mengganggu, serta diperlukan indikator untuk melihat akhir titrasinya. Dalam melakukan titrasi pengendapan dibutuhkan alat dan pereaksi tertentu. Secara umum, alat yang dibutuhkan adalah buret, stand dan klem, gelas kimia, labu Erlenmeyer, labu ukur, pipet volume, dan pipet tetes. Sementara itu, bahan yang dibutuhkan secara umum terdiri dari titran, pentiter, dan indikator. Pemilihan bahan yang akan digunakan berbeda-beda sesuai dengan sampel apa yang ingin diujikan. Salah satu bahan yang membedakan dari satu metode dengan metode lainnya adalah indikator yang digunakan. Pada metode Mohr, indikator yang digunakan berupa kalium kromat. Pada metode Fajans, indikator yang digunakan adalah fluorescence. Pada metode Bude, tidak digunakan indikator, tetapi titran yang digunakan adalah larutan perak nitrat. Dan pada metode Volhat, indikator yang digunakan yaitu ion besi atau feri. Demikianlah alat dan reaksi yang digunakan pada titrasi pengendapan. Senyawa apa saja yang dapat diaplikasikan pada titrasi pengendapan? Berikut adalah contoh senyawa tersebut. Yang pertama, klorida. Klorida membentuk endapan garam perak klorida berwarna putih. Titik akhir titrasi dicapai ketika semua klorida bereaksi dengan ion perak, sehingga endapan garam perak klorida akan muncul. Yang kedua, bromida. Bromida membentuk endapan garam perak bromida berwarna kuning. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar bromida di dalam farmasi. Selanjutnya, iodida. Iodida membentuk endapan garam perak iodida berwarna kuning cerah. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar iodida di dalam sediaan farmasi. Selanjutnya, sulfat. Sulfat membentuk endapan garam perak sulfat berwarna putih, sehingga metode ini digunakan untuk menentukan kadar sulfat di dalam air ataupun produk farmasi. Yang terakhir, kafein. Kafein membentuk endapan dengan ion perak di dalam larutan. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar kafein di dalam minuman. Untuk metode terdapat metode titrasi langsung dan metode titrasi tidak langsung. Contoh metode titrasi langsung ada metode Mohr, metode Fajans, dan metode Bude. Sedangkan titrasi tidak langsung contohnya ada metode Volhat. Titrasi langsung yaitu larutan sampel yang dapat langsung dititrasi dengan larutan standar atau baku. Sedangkan titrasi tidak langsung adalah larutan sampel yang direaksikan dulu dengan reaksi yang jumlah kepekatannya tertentu. Kemudian hasil reaksi dititrasi dengan larutan standar atau baku. Metode Mohr dapat digunakan untuk menetapkan kadar klorida dalam suasana netral dengan larutan standar perak nitrat dan penambahan kalium kromat sebagai indikator. Untuk metode Fajans sama seperti pada Mohr, hanya terdapat perbedaan pada jenis indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam cara ini adalah indikator absorpsi seperti Cosin atau Fluorescence.
menurut macam anion yang diendapkan oleh Ag+. Selanjutnya ada metode Budde. Metode Budde dilakukan dengan titrasi langsung menggunakan larutan perak nitrat sebagai titrat tanpa menggunakan indikator. Metode Budde ini khusus untuk penetapan kadar fenobarbital. Titik akhirnya diamati dengan pembentukan endapan berwarna putih. Metode yang terakhir adalah metode Volhard. Didasarkan pada endapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrat dengan menggunakan ion besi untuk meneliti ion tiosanat berlebih. Titrasi argentometri dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan endapan. Faktor-faktor tersebut antara lain temperatur. Semakin tinggi suhu, maka semakin berkurang pembentukan endapan. Kedua, sifat alami pelarut. Garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik seperti alkohol atau asam asetat. Ketiga, pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis. Keempat, pengaruh pH. Kelima, pengaruh hidrolisis. Dan yang terakhir, pengaruh ion kompleks. Titrasi argentometri pada pengukuran klorida dapat dipengaruhi oleh ion-ion pengganggu. Menurut Yurman tahun 2009 berargumen dengan mengatakan ion-ion yang dapat mengganggu dalam penetapan kadar klorida, metode argentometri atau pengendapan adalah bahan-bahan yang terdapat dalam air minum dalam jumlah yang normal yang tidak mengganggu. Ion pengganggu tersebut antara lain 1. Bromida, iodida, dan sianida yang menyebabkan ekivalen dengan konsentrasi klorida. Kedua, ion sulfida, tiosulfat, dan sulfit mengganggu. 3. Ortofosfat yang lebih dari 25 mg per liter mengganggu dengan membentuk endapan perak fosfat. Yang terakhir, besi yang lebih dari 10 mg per liter akan mengaburkan titik akhir. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.